Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Merry Christmas and Happy New Year. Saya mendahului, belum tanggal 24 malam atau 25 sudah mengucapkan selamat Natal. Tidak apa-apa, tetapi kita nanti sungguh-sungguh merayakannya sebentar lagi, di mana kita harus mengalami satu Advent lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada orang melihat saya memakai kupluk seperti ini, memakai semacam ketu atau semacam topi yang seperti ini, orang langsung komentarnya, kamu bulet. Suatu saat saya tidur dengan beberapa romo, dan romo itu selalu menggoda saya karena begitu saya tidur itu sudah tidak bergerak, hanya bergerak ke kanan, ke kiri, karena saya gemuk itu seperti raksasa, bayi raksasa atau semacam bayi monster, dan kemudian hanya bergerak kanan kiri. Lalu dikatakan seperti magot itu adalah entung atau ulat yang hanya bergerak kanan kiri, ya. Maka ada lagu entung di lor di kidul. Karena entung itu artinya ulat, mana utara, mana selatan. Karena responnya ulat itu hanya utara, selatan, dan kepalanya geleng-geleng. Itulah ulat, saya dikira seperti ulat. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika OMK itu ada lagu-lagu yang sangat menyenangkan. Ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Membuat semua beban hidup menjadi serba indah. Maka persahabatan itu kemudian seperti kepompong. Kepompong akan mengubah menjadi kupu-kupu. Maka persahabatan ini akan mengubah kepompong, di mana kita saling mendukung, saling menguatkan, saling melengkapi dengan menjadi prosesnya mandiri, terbang, kupu-kupu dengan kebebasannya. Saudara-saudari yang terkasih, pas Injil hari ini, ketika Maria mengunjungi Elisabet, sahabatnya, saudaranya. Elisabet tahu ya, ibu Yohanes Pembaptis, di mana pada masa tuanya dia suami istri dengan Sakaria sudah tua, diganjar dengan kandungan yang di luar dugaan. Bahkan bayi yang dilahirkan akan menjadi forerunner, pewarta bagi kehadiran Mesias. Lalu dia berseru-seru di padang gurun untuk bicara tentang Mesias. Maria kemudian mendapat kabar dari Gabriel yang mengatakan dia akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki yang hendaklah dia namai Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, Maria protes, bagaimana hal itu terjadi? Aku belum bersuami, aku baru tunangan. Ketahuilah, Roh Allah akan hinggap atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Maka anak yang akan kau lahirkan, akan kau kandung itu, akan disebut yang kudus dari Allah. Aku ini hamba Tuhan, jawabannya Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu ketika Maria mengandung, dia juga sadar atau ingat saudaranya Elisabet juga mengandung, yang lebih tua tentu saja kandungannya. Dia lalu mengunjungi Elisabet saudaranya. Lalu ketika salam Maria sampai di telinga Elisabet, Elisabet langsung berteriak dengan suasana riang, gembira, syukur. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab ketika salammu sampai ke telingaku, bayi yang ada dalam kandunganku melonjak kegirangan. Rupanya Maria yang juga mengandung Yesus, Elisabet yang mengandung Yohanes Pembaptis, mereka yang dikandung sudah berkomunikasi, saling menyapa, saling menguatkan. Dan ternyata Maria yang tadinya merasa berbeban berat, Elisabet yang tadinya juga merasa berbeban berat, sudah tua kok hamil.
itu seakan-akan membuat malu menjadi pergunjingan banyak orang. Tetapi juga Maria belum nikah kok hamil. Nah, itu juga menjadi gunjingan masyarakat. Mereka tidak yakin apa benar yang dikatakan oleh malaikat itu. Apakah itu benar-benar malaikat? Apakah itu benar-benar orang yang selalu diberkati oleh Tuhan kemudian menyampaikan kabar itu atau malaikat itu? Lalu kemudian mereka saling menguatkan. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat akan persahabatan antar dua romo yang dua-duanya kebetulan dapat dikatakan satu jalur di dalam karya perutusannya. Yang satu sebagai penulis budayawan, dia banyak menulis tentang filsafat tetapi dibalut dengan keindahan bahasa dalam permainan sepak bola, yaitu Romo Sindunata. Dulu dia satu angkatan dan akrab sejak frater dengan seorang Romo, juga penulis, dosen filsafat di UGM, di Sanata Dharma, itu Romo Dipo atau Romo Sudiarjo. Mereka dua Romo Yesuit yang sama-sama penulis, yang sama-sama dapat dikatakan budayawan, yang sama-sama dikenal ketika diskusi tentang budaya, dan mereka karena saling akrabnya, mereka seakan-akan seia sekata, saling membantu satu dengan yang lain. Tidak ada lagi suatu penolakan satu dengan yang lain. Ketika yang satu kesulitan mengelola majalah basis pada waktu itu, yang lain membantu untuk mencoba semuanya dikerjakan bersama. Kalau sudah klop begitu, diskusi bisa jalan, omong-omong bisa tidak tergerak dengan kemalasan, tetapi ide-ide brilian bisa dikeluarkan untuk sampai menghadapi semua tantangan bersama-sama. Tidak justru saling menjegal, saling membunuh, saling memfitnah, menjatuhkan, tetapi bekerja bersama untuk mewujudkan suatu cita-cita. Persahabatan seperti Maria dan Elizabeth, mereka masih saudara dan saling menguatkan dalam doa-doa, dalam sikap, dalam kunjungan satu dengan yang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, apakah kunjungan kita kepada sahabat-sahabat kita, atau mungkin perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita temui mengandung makna persahabatan seperti kepompong menjadi kupu-kupu, yaitu saling menguatkan, meneguhkan, membantu, memperkembangkan satu dengan yang lain, atau justru saling menjatuhkan, saling mencari kelemahan, dan akhirnya kita pun tidak pernah bersahabat. Seakan-akan setiap orang menjadi pesaing kita yang harus kita taklukkan. Yang mana yang ada dalam hati kita. Mari kita mengubah kepompong menjadi kupu-kupu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.